wisudawan. Bincang-bincang bersama calon wisudawan. Kali ini kalian akan ditemenin sama aku, host yang paling keren, Brigita. Dan kali ini kita juga nggak sendirian, ada juga teman-teman kita yang keren yang nemenin dari Iklima. Hai. Jihan. Halo. Kamila. Hai. Dan juga Mary. Halo. Halo teman-teman keren, gimana nih kabarnya, kesibukannya gimana nih? Alhamdulillah baik banget. Sibuk banget. Sibuk apa sih kita? Sibuk aduh, lagi UAS ya. Iya. Jangan mepet-mepet deadline-nya, kerjainnya ya. Biar Siapa bisa tuh yang mepet liburan. deadline? Aduh. Makasih. Aku sih Udah udah selesai. Keren. Iya ya. Ngomong-ngomong soal kesibukan, nih pasti ada yang colong-colong waktu nggak sih buat scroll-scroll TikTok buat CO-CO siapa sih? Pasti dong, itu mendadak sih. kayak tersindir sama gitu. semua. Kita kalau scroll, mau tidur tuh betul. Aduh, Gabut dikit pun pakai scroll. Aduh. Langsung scroll aja terus ya kan. Boncos ya kan? Betul. Nah, jadi di episode kali ini tuh kita mau bahas fenomena gimmick host live TikTok shop di Indonesia. Jadi bukan soal jualannya, tapi gimana sih gimmick ini tuh membentuk persona digital dan berhubungan dengan budaya populer di Indonesia. Nah, menurut kalian tuh apa sih yang bikin kita tuh betah banget nonton live TikTok shop? Kalau dari aku sih kadang host yang emang pembawaan karakter tuh ngomel-ngomel gitu, atau nggak kayak tiba-tiba pas kita lagi scroll gitu, pas aku lagi scroll gitu, tiba-tiba kok lucu banget gitu, bikin aku penasaran, pengen buka gitu bawaannya. Apalagi aku tuh pernah lihat host yang tema jualannya itu aneh banget. Anehnya tuh kayak gini nih, kayak dia lagi jualan tapi blur semua gitu loh. Layarnya gitu. Jadi aku kayak bingung, ini dia tuh jualan apa sih? Kayak dia lagi apa? Tapi kayak penasaran apa? Iya, tapi dia nggak ngasih tahu kan ini apa blur gitu. Jadi bikin aku kayak ceklah tuh keranjangnya, oh dia jualan ini, pembawaan host yang lawak gitu loh, yang bikin aku kayak pengen stay. CO nggak itu? Jangan ditanya dong. Pasti lah ya. Dan muka-mukanya kelihatan sih. Iya, jangan dicoba ya. Oh iya, kamu udah lulus kemarin. Aduh, apalagi kamu langsung bayar ya. Apalagi akhir tahun. Pasti Iya. banget pokoknya kan. Betul. Baik banget. Terus sih, awal iya. bulan, awal gajian. Aduh, kelihatan ya. Ini gimana mahasiswanya? Ini gimana sih? Aduh, kalau Ya. aku sih juga pernah ya nonton live TikTok. Itu yang dimana si penjualnya itu jual kacamata. Oh, Jadi iya. si host live Iya. dia pakai kacamata semuanya full gitu kacamata. Full face gitu ya. Iya, pokoknya kacamata. Iya, dari aku sih kacamata. Terus kayak tertarik nggak sih, ini lucu banget Iya, hostnya gara-gara gara-gara kan ditampilin gitu kan ininya, kayak kacamatanya, merek itunya. Terus aku tertarik lah tuh buat CO. kamu CEO semuanya. Enggak dong. CO satu deh. Banyak banget. Ya kan Kayaknya enggak bisa koleksi kacamata ya kalau kayak gitu. Oh. Jadi tadi kan sempat singgung soal gimmicknya tuh kayak agak unik-unik ya. Jadi menurut kalian tuh apakah gimmick ini tuh muncul spontan atau justru sudah jadi pola yang sengaja dibangun sama hostnya atau udah jadi kepribadian yang tetap? Kalau kepribadian yang tetap menurut aku enggak sih. Cuman kalau emang muncul secara spontan itu tergantung gimana hostnya gitu. Karena kan itu kayak gimmick ya. Iya, berarti betul. Bermuka dua ya berarti. Enggak juga Bisa. ada Oh, kayak juga. kan Ah. pembawaan hostnya mungkin emang lawak ya. Jadi yang Oh, macam iya. itu malah nambah views gak sih? Iya, bener banget. Termasuk kita di sini. betul. Nah, Kayak kita kita baru baru dikit tuh lihat yang lucu kayak aduh tahan nih, tar dulu gitu. Tapi udah dimasukin ke kandang dulu aja. Ceweknya nanti Berarti udah ditandai dulu ya. kayak Betul, tadi betul. gue check outnya. Aduh, itu mah alasan kamu doang ya. Kayak kayak ntar aja dia yang Iya, ada. jadi nyambil check out. Aduh, bukan aku ya. Emang iya. Enggak sih, kalau aku mah anaknya nggak Langsung nonton check out. It's okay. Jadi kalau misal gimmick ini tuh dihilangin, apa live TikTok shop ini masih menarik untuk ditonton? Menurut teman-teman nih gimana? Kalau dari aku sih tergantung ya kebutuhannya tuh apa. Emang kayak mau lihat live-nya yang butuh hiburan atau dia emang CO. Biasanya kan kalau aku nih terhibur, terus gak sadar nih tiba-tiba CO. Ah, kamu alasan. Iya, beneran loh. Kalau aku sendiri, aku sih nggak cek. Oh nggak CO. Emang hiburan aja. Hiburan doang. doang. Karena kan malam-malam bete ya. Kayaknya Kasihan gampang banget, ya. sorry banget Tapi ya. ada yang nyadar gak sih tiba-tiba kayak host yang lucu kayak gitu terus ketawa
nggak sadar kita check out. Oh iya, Emang kamu demen kali sama hostnya. Pembawaannya sih. Emang iya. Oh iya dong. Oke, siap. Menarik ya. Jadi kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas, apalagi nih soal budaya ya, gaya host seperti ini kan sebenarnya udah nggak asing nggak sih di Indonesia, apalagi Iya, betul. Orang Indo tuh receh banget, termasuk kita juga. Receh. Aduh rame ya. Kayak pasar. Ja- Jadi menurut kalian tuh apa sih budaya yang paling terasa mempengaruhi gaya host live TikTok Shop di Indonesia itu? Menurut aku sih kayak budaya Indonesia tuh kayak FOMO, ikut-ikutan. Betul banget. Itu termasuk aku Kalian semua sih ya. keren dikit pengen Iya, ikutan. Rame Gampang dikit di tinggal. Iya. Betul Kayak gitu betul. orang Indonesia. Promo dikit, cek Promo. out. Itu jangan ditanya. Itu mah alasan kalian doang ya. Orang Indonesia mah ada promo langsung. Aduh. Nggak boleh ya tanpa promo ya. Kalau bisa promo terus ya. Betul. Itu makanya yang nggak tahu juga ya. Jadi kenapa sih humor receh, lebay, dan emosional ini tuh justru bisa diterima dan dinikmati oleh penonton di Indonesia? Mungkin karena kayak orang Indonesia tuh kebanyakan ya emang suka yang rame-rame, kayak aku setuju Betul banget banget. sama yang tadi, suka yang rame-rame, terus juga suka nimbrung, apalagi kalau emang pembawaan hostnya itu yang kayak teman nongkrong sendiri gitu, jadi bawaannya tuh kita Gitu. Dan dia tuh kayak Iya, gak bawaannya gak bawaannya bagus. akrab gitu, dia sambil Betul. curhat, dia hostnya juga nyambung gitu loh, connect gitu loh kalau dari aku gitu sih. Kayak kadang misalkan di kolom komentarnya itu hostnya kan asik gitu ya, Iya. jadi kan kita kadang kayak komen-komen Iya. gitu. Ngasih Berasa reaction sama gitu dia. gak sih? Iya, Kayak reaction nangis. Iya, iya sering banget. Kadang kan penontonnya kan banyak Iya, ya, jadi kayak nangisnya kan gak Iya. kayak berapa orang yang cuma Padahal kayak Padahal kayak ya udahlah ini hiburan Iya, gue iya. tiap malam gitu. Ini mah bukan tiap malam, tiap menit gak sih? Sorry Kok banget. bisa banget sih setahu itu? Nah mungkin aku juga pengen ngasih unjuk video ya mungkin. Oh, oke. Biar makin kebayang kali ya, kita lihat dulu cuplikan live TikTok Shop dari kompilasi host di Indonesia. Berikut ini. Motor aman, piu, piu, piu. 3,8. Coba. Data dengan ukuran 6 gelombang kiri dan 6 gelombang kanan. 6 gelombang kiri 125 dikali 2, 250.000 saja. Siapa? Ada warna hitam dan ada warna merah marunnya. 5 paha besar melar, hamil bisa pakai loncat aman. Oke, jadi dari cuplikan tadi tuh, menurut kalian bagian mana sih yang paling menunjukkan ciri khas Indonesia? Dan menurut kalian tuh kenapa sih efektif banget tuh di Indonesia gaya host yang seperti itu? Dari aku di bagian lebaynya dulu ya, kayak Oke. lebay dulu gitu, lakunya belakangan gitu. Aduh, Real banget ya, itu real banget. Host yang Heboh ngaco gitu. itu yang tadi yang bilang, host yang ngaco tuh viewsnya malah banyak. Mereka yang nampilin karakter mereka aneh-aneh tuh pasti kayak audiens tuh tertarik. Apa lagi Iya salah sih, satu di gitu Indonesia kan? sih yang kayak Iya, suka nimbrung, receh, receh. terus kayak yang kayak hiburan aja gitu. hiburan. Malah ningkatin exposure kali Iya. ya. Malahan kalau dia makin rame kayak hostnya tuh makin jadi. Wah, Iya, semangat banget jadi, dong. ya, Iya. makin ngumbar. Makin ngeladenin Biasanya gitu. kalau misalkan udah ditonton banyak orang pasti habis juga nggak sih produknya? Iya. Banyak banget Betul, soalnya betul, kalau betul. Indonesia tuh kalau udah FOMO tuh semuanya tuh pada ikut Iya. nggak sih? Emang bener sih, dihibur dulu ya barangkali. Aduh, emang Mereka lagi butuh hiburan dulu. Ya, siap. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat host live TikTok Shop dari luar negeri nih, sebenarnya nggak tahu ya, atau mungkin kalian juga udah pernah nonton. Gimana sih menurut kalian emang perbedaannya dari di Indo sama di luar? Mungkin dari aku, dari yang tadi di Indonesia tuh kebanyakan host live tuh receh-receh yang kayak pengen ngundang hal-hal yang rame gitu, jadi pembawaan dia emang karakternya tuh gemes, lucu gitu loh, kadang juga bikin kesel atau enggak emang host live tuh ngomel-ngomel gitu. Nah mungkin bisa dilihat dari videonya dulu Oh, ya. ada video lagi ya? Ada. Oke, kali ini yang dari luar? dari luar. maksudnya Oke, dari sana. mari kita saksikan video berikut ini. 全网全平台没有同款在购物车，还有那些3290，这个款式刚好了，我家里一个裸肤色，上一点关注，这么好看，这么中国，9块2个。 Oke, dari cuplikan yang tadi kita lihat nih ya,
kelihatan ya kalau perbedaannya itu gimmick host bukan suatu yang universal gak sih, tapi sangat dipengaruhi sama budaya sama respon audiens. Apalagi orang Indo tuh orangnya receh-receh, apalagi kalau ngerespon sesuatu, bener gak sih? Nah, aduh, emang ya ini ya yang tukang CO nih. Jadi menurut kalian tuh seberapa besar sih peran penonton dan algoritma dalam membentuk persona digital host live TikTok shop? Apalagi kalian kan sering nih ya nonton live TikTok, gak tahu ya sampai CO, sampai payment, sampai apa juga gak tahu. Tapi menurut kalian gimana nih teman-teman? Pengaruhnya besar banget sih pasti, apalagi buat audiens yang emang suka banget minum dan ngobrol gitu. Jadi mungkin emang audiens tuh emang berpengaruh terhadap pembelian juga, nggak cuma pembawaan dari karakter host live-nya doang gitu yang lawak gitu. Mungkin ada yang hostnya emang udah lawak, tapi kalau emang penontonnya ya gitu gitu kan selek juga gitu. Jadi tergantung sebenarnya, itu balance sih. Menurut aku juga ngaruh sih, karena kan emang mereka tuh bikin gimmick tuh targetnya buat orang-orang nonton. Iya, untuk kan? menghibur nggak sih Iya. sebenarnya tuh. Jadi Tapi emang poin gitu plusnya sih. ya kayak ya jualannya laku kan, Iya, karena banyak tujuannya yang tetap nonton jualan. juga gitu. Iya. Jadi kalau dari yang tadi kalian jawab tuh, jadi persona ini tuh masih bisa dibilang otentik atau justru sudah jadi peran yang harus terus dimainkan nih teman-teman? Menurut aku sih persona nggak mungkin muncul tiba-tiba ya. Kalau dibilang otentik ya pasti otentik. Apakah justru sudah jadi peran yang harus terus dimainkan? Jadi kayak cuma Kalau di depan peran yang kamera harus gitu. dimainkan balik lagi sesuai emang kebutuhan penjualan dia itu bagaimana gitu. Kalau emang dia rananya ke yang kayak hal yang lucu atau apa gitu, udah pasti kalau emang pembawaan hostnya itu lawak ya udah gitu, pasti dipakai yang itu. Kadang itu juga pergantian, misalnya ganti host atau apa, itu juga bisa mempengaruhi audiens gitu, karena karakter awalnya emang udah itu nggak sih, udah host yang lucu Iya, itu, jadi betul. pas diganti Kenalnya jadi udah- iya, iya, kok pas bisa diganti jadi apa aneh gitu, gitu, kayak jadi vibes aneh. tuh udah beda gitu, gak lucu gitu. Oh iya, apalagi aku tuh pernah lihat juga, kalian tau Kajil gak sih? Oh iya. Kajil tahu, kayak tahu. dia punya tagline sendiri kan, dan itu tuh viral di mana-mana. Sebelum ke lembah kiri. Ya kan, itu viral di mana-mana dan jadi kayak bahan gimmick untuk orang-orang. Itu dijadiin ini nggak sih, tren juga nggak sih sama Iya. Parodi-parodi gitu gak sih? Iya, aku sampai masukin loh ke Instastory. Itu Iya, suka itu nge-banget banget ya. aja tuh, live-nya tuh rame terus tau. Iya, sampai sekarang nggak sih? Sampai sekarang dia tuh Baru udah ada lama banget nggak sih viralnya? Iya. Padahal dia cuma menggunakan tagline kayak Iya. 10 gitu doang ya, tapi Iya. gak ada bawa gimmick-gimmick apa-apa kan. Itu Iya. natural yang lucunya Iya. gitu. Pembawaan dia tuh kayak ngomongnya cepet Iya, gitu, betul, intonasi betul. dia tuh. Iya, Terus dia lemah menarik lembut sih. juga gak sih? Kayak Darling sayang Iya, lucu banget kayak kan. jarang gak sih host live yang kayak gitu? Berarti tuh kayak karakter ya, Iya. kayak misal Iya. Kajilnya diganti ya nggak dapet Iya. karakternya nggak sih? Kita ada kadang disayang gitu. Jadi Jadi ngerasa Aduh. gue Jadinya disayang siapa? banget, Kak Jul. padahal aku cuma nonton. Iya ya. Oke, jadi kalau persona ini harus dipertahankan demi engagement dari penjualan, apakah ini bisa jadi tekanan buat host? Kalau dari penglihatan kalian yang suka CO. Tergantung, balik lagi ya. Mungkin kalau dibilang bisa mempertahankan persona atau enggak, ya ada host mungkin yang emang minat dalam hal itu gitu loh, atau enggak emang dia Sesuai extrovert karakter dia. karakter. Sekarang kan Extrovert, dia iya. gak sesuai aja, dia host Iya. live di real life ternyata dia introvert. Iya, ada juga yang emang di real life-nya emang menggebu-gebu gitu, jadi pas betul, live betul. tuh wah hancur banget, gila meledak itu. Kayak ada juga dia yang ngikutin kayak budaya Indonesia kan, kalau di budaya Indonesia kan kayak dia lucu ya, jadi dia Iya. harus kayak narik, gue harus lucu nih gitu. Iya, Jadi kan padahal di real tuh dia dia rame introvert gitu atau apa, loh. kan kayak harus kerja berusaha gitu. gitu. Aduh, tapi harusnya dari brand sih nyarinya yang emang udah extrovert nggak sih? Iya, Biar iya. terasa sesuai betul. karakter brandnya Iya. sih. Tapi aku introvert bisa kok jadi extrovert. Aduh dong. Boleh nanti ya, call me. Nah, selain ke host nih, dampaknya ke penonton, khususnya kalian-kalian ini apa sih dari interaksi si host itu? Dampaknya sih terhibur kali ya. Betul, Ya, betul banget. Itu poin plus gak sih? Iya. Jadi check out. Iya. Nah, itu kayak emang pengen gak? Sebenarnya terhibur apa yang mau check out sih? Tapi kadang emang kolom komentar tuh jadi ruang sosial sih Iya. buat kita orang berinteraksi Indonesia ya. termasuk kita gitu loh. Iya, iya. Kayak ya udah lucu komen gitu loh. Kayak Lucu ngasih reaction reaction aja aja gitu. Apalagi ada gift-gift gitu kan. Iya. Kayak ini lucu, kadang
malam ditonton, padahal kalau siang-siang biasa aja gitu. Oke, dari pembahasan tadi kelihatan bahwa live TikTok Shop bukan cuman ruang jual beli tapi juga ruang hiburan dan konstruksi identitas digital. Bener ya? Iya, betul. Tukang CO nih semua nih. Jadi gimmick host live TikTok Shop itu bukan sekedar trik marketing, tapi cerminan budaya populer Indonesia di era digital di mana jualan, hiburan, dan persona digital saling berkesinambungan. Nah, terakhir nih. Jadi kita tuh sebenarnya nonton live TikTok buat beli apa buat terhibur sih teman-teman? Mau jawaban jujur atau bohong? Yang bohongnya dulu deh. Kalau bohongnya, aku pengen check out. Oh, berarti kamu kan cekok? Enggak, cuma Astaga. kayak pengen lucu aja. Parah banget gak sih? Sorry banget. Itu emang cari hiburan dulu. Oh, iya. Kalau check out kadang kan baru iya, check kadang kan out. nggak sesuai kan. Dia promosiin apa, kadang kita nggak butuh buat Tapi apa. lucu. Kalau lucu ya udah kita tonton aja maksudnya. Ih, parah banget. Kalau aku sih host enggak ya. live TikTok. Ini kasihan di sorry dari teman-teman. Tapi kita bantu kok tap layar. Itu juga tujuan naikin penonton nggak sih? Iya betul. Kalau aku sih karena terhibur ya, jadi kayak penasaran juga. Misalnya kayak aku tadi beli rok, jadi kayak itu kok roknya bisa melar banget, jadi kayak pengen pakai. Tapi kalau buktiin nggak sampai 2 orang tuh masuk rok itu? Nggak juga sih. Ya. Katanya alasannya Mau nanti ya. Iya, kok bisa dia sampai 2 orang terus kayak ngakak gitu kan? Kayak kok muat gitu, apa kagak melar gitu kan? bilang aja emang kamu mau CEO alasan nih. Dan itu murah juga nggak sih? Iya. Poin plusnya kan? Ih, banyak alasan. Cewek aja banyak alasan. Maklum lah cewek. Ya, sayang banget waktu kita udah mau habis ya teman-teman. Ternyata kita udah selama ini ya. Aduh, ya udah deh. Sekian ya dari podcast Bibincawan bersama teman-teman keren kita kali ini. Sampai